Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran PowerPoint dalam Model Pembelajaran STAD terhadap hasil belajar pada pembelajaran tematik siswa kelas 5 SD Negeri Kliwonan Purworejo tahun pelajaran 2020-2021. Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi seseorang karena pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dan negara. Hal tersebut membuat Indonesia terus memperbaiki mutu pendidikan dengan mengeluarkan peraturan mengenai kurikulum pendidikan tentang penerapan proses pembelajaran di sekolah dasar. Peraturan tersebut tertuang dalam lampiran Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kurikulum SD bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu dalam penyampaiannya, sehingga dapat membentuk proses berpikir siswa secara utuh dan mudah dipahami oleh siswa. Pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 menuntut siswa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karenanya, diperlukan sebuah media dan model pembelajaran yang tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, model pembelajaran yang digunakan haruslah tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, salah satunya yaitu dengan model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division. Model pembelajaran ini dianggap tepat karena langkah-langkah pembelajaran dalam model ini mampu membuat siswa menjadi aktif. Menurut Nikmah nomor 2016, model pembelajaran STAD merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan membuat siswa lebih meningkatkan aktivitas dalam berkomunikasi dengan guru dan teman kelompok belajarnya. Peningkatan partisipasi aktif siswa tersebut akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, media pembelajaran juga berpengaruh terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik saat proses pembelajaran, seperti tercantum dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum 2013 menuntut pendidik agar mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Ada beragam media pembelajaran, salah satunya yaitu media PowerPoint. PowerPoint ini adalah alat bantu presentasi yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dirangkum dalam bentuk slide, sehingga pembaca dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemberi informasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran PowerPoint pada tema 2 subtematika dengan objek penelitian siswa-siswi kelas 5 SD Negeri Kliwonan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo terhadap pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan media PowerPoint pada tema 2 subtema 3 dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Kliwonan Purworejo. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan peneliti sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang ada di tema 2 subtema 3. Bagi guru, memberikan rekomendasi kepada guru terhadap model pembelajaran STAD dengan menggunakan media PowerPoint. Bagi siswa, peneliti ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan belajar yang dialami oleh siswa. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan serta pengalaman langsung terhadap kemampuan siswa dalam memahami materi. Kajian teori. Dalam kajian teori ini, pertama saya akan membahas hasil belajar tematik siswa. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Menurut Brunner, dalam Dwi S. Prawiradilaga dan Evelina Siregar 2004, halaman 169, mengklaim bahwa belajar adalah sebuah proses aktif di mana pembelajar membangun gagasan-gagasan baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya.
Sedangkan menurut Elpira dan Gouffron 2016, bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah usaha kegiatan belajar siswa, baik berupa perubahan tingkah laku maupun kecakapan dalam menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, simbol, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam periode belajar tertentu. Menurut Pauk, dalam Ahsin 1986, bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang mata dan indera pendengaran telinga sangat menonjol perbedaannya. Kurang lebih 90% hasil belajar seorang diperoleh melalui indera pandang, dan hanya sekitar 5% dari indera pendengaran, serta 5% lagi dari indera lainnya. Yang kedua, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang menyatukan berbagai kecakapan dan berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Penyatuan tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu penyatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan penyatuan berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema memiliki makna dari berbagai konsep dasar sehingga konsep dasar yang dipelajari siswa tidak hanya sebagian. Dengan demikian, pembelajaran memberikan arti yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin dalam berbagai tema yang tersedia menurut Wahyudin dan Kurniawati 2014. Yang kedua, pengertian model pembelajaran STAD. Model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang mempunyai prinsip bahwa siswa harus belajar bersama dan bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri dan pembelajaran teman satu kelompoknya. Membuat kelompok heterogen 4-5 orang berdasarkan kemampuan, gender, ras, dan etnis, adanya sajian presentasi kelompok sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual, dan membuat skor perkembangan tiap siswa atau tiap kelompok. Kemudian, mengumumkan rekor tim dan individual serta memberikan reward. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif STAD sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, presentasi dari guru. Yang keempat, kegiatan belajar dalam tim. Yang kelima, kuis atau evaluasi. Yang keenam, penghargaan prestasi tim. Model STAD mempunyai beberapa kelebihan, antara lain, para siswa bekerja sama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap belajar teman-temannya, dalam tim dan juga dirinya sendiri, serta adanya penghargaan kelompok yang mampu mendorong para siswa untuk kompak. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjang timnya mendapat nilai yang maksimum, sehingga termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, media pembelajaran. Pertama, pengertian media pembelajaran. Menurut Suryani dan Agung 2012, halaman 136, media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Yang selanjutnya, menurut Rusman 2017, halaman 214, media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berdasarkan pengertian media pembelajaran menurut beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran serta sarana pembawa sumber belajar kepada peserta didik atau teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran supaya interaksi antara pendidik dan peserta didik berlangsung secara tepat. Ada beragam media pembelajaran, salah satunya yaitu media PowerPoint. PowerPoint ini adalah alat bantu presentasi yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dirangkum dalam bentuk slide, sehingga pembaca dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemberi informasi.
Suatu media tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Sanaki 2009, media PowerPoint ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu yang pertama, kelebihan praktis. Dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas. Yang kedua, memberikan kemungkinan tetap tatap muka dan mengamati respon siswa. Yang ketiga, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Yang keempat, dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, picture, warna, animasi, dan suara sehingga membuat siswa lebih tertarik. Yang terakhir, dapat dipergunakan berulang-ulang. Di samping kelebihan dari Microsoft PowerPoint ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki. Yang kedua, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer Microsoft PowerPoint sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan. Yang terakhir, memerlukan persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian animasi yang kompleks. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Penggunaan media PowerPoint adalah menggunakan program aplikasi presentasi dengan Microsoft PowerPoint sebagai media dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian yang relevan atau hampir sama dengan penelitian ini adalah yang pertama, hasil penelitian oleh Putri Indah Cahyani dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Microsoft PowerPoint terhadap minat belajar matematika siswa kelas 8 SMP Swasta Ar-Rahman Percut tahun pelajaran 2017-2018 bahwa penggunaan media pembelajaran Microsoft PowerPoint diduga berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Ternyata keduanya menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kedua variabel tersebut yaitu variabel penggunaan media pembelajaran Microsoft PowerPoint memberikan kontribusi terhadap variabel minat belajar matematika siswa. Yang kedua, hasil penelitian oleh Asih Wulandari berjudul Pengaruh Model Tim Games Turnamen berbantuan media PowerPoint terhadap motivasi dan hasil belajar IPA model TGT berbantuan media PowerPoint terhadap hasil belajar IPA. Hasil uji multivariat pada hipotesis 3 menunjukkan nilai signifikan pada Pillay-Streich, Wilks-Lambda, Hotelling-Streich, Royce-Larks-Root menggunakan 0,003 kurang dari 0,05 sehingga H03 tidak ditolak dan HA3 diterima. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh model TGT berbantuan media PowerPoint terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Kukus Gajah Mada Semarang. Yang ketiga, hasil penelitian oleh Anggraini dan Tegeh. Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match berbantuan media PowerPoint terhadap hasil belajar IPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match berbantuan media PowerPoint dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match berbantuan media PowerPoint berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 3 Kukus 8 Kecamatan Mengwi tahun pelajaran 2017-2018. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil pembelajaran siswa adalah dari media pembelajaran yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Pada pembelajaran yang menggunakan media PowerPoint dijadikan salah satu media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan adanya penggunaan media PowerPoint dalam kegiatan proses belajar mengajar, siswa akan menjadi tertarik dan mengikuti pelajaran sehingga siswa menjadi termotivasi dalam belajar.
Apabila siswa telah termotivasi, maka daya serap pemahaman siswa pada materi yang diajarkan akan menjadi lebih banyak sehingga dapat menyebabkan hasil belajar siswa pada saat evaluasi menjadi meningkat. Dengan demikian, penggunaan media PowerPoint akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa akan konsep dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari pembelajaran tematik. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa media PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori-teori yang mendukung, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga penggunaan media PowerPoint dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran tematik siswa kelas 5 SD Negeri Kluwanan Purworejo 2020-2021. Yang terakhir memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat, subjek, dan waktu penelitian. Tempat dan subjek penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kluwanan Purworejo. Yang kedua, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2020. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian eksperimental semu atau quasi-experimental research. Karena penelitian tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan. Manipulasi variabel dalam penelitian ini dilakukan pada variabel bebas, yaitu model pembelajaran STAD yang melibatkan penggunaan media pembelajaran PowerPoint. Sedangkan variabel bebas lain yang ikut mempengaruhi variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 5 SD Negeri Kluwanan Purworejo. Sampel dalam penelitian ini diambil secara random dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel kemudian dibagi menjadi siswa-siswi yang dikenai model pembelajaran STAD yang melibatkan penggunaan media pembelajaran PowerPoint. Yang selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, di mana pada teknik ini tidak memberikan kesempatan sama bagi tiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Menurut Sugiono 2016, halaman 124-125, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, tidak lebih dari 30 orang. Penelitian ini menggunakan satu kelas, di mana dalam satu kelas tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu yang menggunakan sebagai sampel, kelompok pertama disebut kelompok eksperimen dengan memberikan perlakuan khusus berupa penerapan penggunaan media PowerPoint. Kelompok kedua yaitu kelompok kontrol yang tidak menerapkan penerapan penggunaan media PowerPoint. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menggunakan angket yang berupa pretest, post-test, dan dokumentasi. Yang terakhir, uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t-test. Uji t-test tersebut digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai hasil belajar matematika pada pembelajaran menggunakan media PowerPoint dengan pembelajaran tidak menggunakan media PowerPoint. Menurut Sugiono 2016, halaman 273, uji t-test adalah sebagai berikut. Dari rumus tersebut, dihasilkan kriteria pengujian apabila T hitung lebih dari T tabel dengan A sama dengan 0,05 maka HA diterima, dan sebaliknya apabila T hitung kurang dari T tabel maka HA ditolak. Ya, jadi seperti itu pemaparan proposal penelitian saya, tentunya masih banyak kekurangannya. Demikian pemaparan proposal penelitian ini saya akhiri.
Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.